warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, keluarga sehat, Pak? Sehat semua. Ya. Iya. Gini, Pak. Sebelumnya saya terima kasih udah menyempatkan waktu. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan praobservasi, Pak, sebelum Bapak melakukan pembelajaran di kelas nanti. Iya. Adapun tujuan dari praobservasi ini, Bapak, yang pertama untuk mengetahui pembelajaran apa yang akan diterapkan Bapak nanti di kelas Bapak. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu Bapak bisa mempersiapkan apa-apa pembelajaran nanti, tahap-tahapnya, sehingga pembelajaran akan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bapak. Oke, Pak. Ya. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal, Pak. Yang pertama, Pak, apa sih tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran yang Bapak lakukan nanti, Pak? Tujuan yang ingin saya capai dalam menerapkan pembelajaran, khususnya pembelajaran tentang penjumlahan pecahan kepada siswa-siswi ya di kelas 5 khususnya. Yang pertama, saya ingin menerapkan dan menyampaikan konsep-konsep daripada bilangan pecahan, serta harapan saya anak-anak memiliki keterampilan di dalam membuat atau mengolah produk-produk bentuk-bentuk pecahan. Jadi gitu, Pak, ya. Jadi Ya. pemahaman siswa terhadap penjumlahan bilangan pecahan, Pak, ya. Oke, Pak, bagus sekali, Pak, tujuan dari Bapak pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kemudian, Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak harapkan dalam pembelajaran tersebut, yaitu tadi penjumlahan untuk bilangan pecahan pada pelajaran matematika. Kompetensi yang ingin saya terapkan ya terhadap anak didik kita, yang pertama, anak-anak memiliki pengetahuan tentang macam-macam bentuk pecahan, serta dapat menjumlahkan bentuk-bentuk pecahan, baik itu pecahan biasa maupun pecahan campuran dan yang lain-lain. Iya, Pak. Serta anak didik kita memiliki keterampilan dalam bentuk produk dan dapat mempresentasikannya dari setiap hasil diskusi daripada anak-anak. Oke, Pak. Iya. Jadi ada dua, Pak, ya. Dua, pengetahuan iya. dan keterampilan ya dari tujuan pembelajaran Bapak tadi. Kemudian, Pak, boleh diceritakan, Pak, rencana alur pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti di kelas, Pak? Rencana alur pembelajaran yang saya sampaikan nanti di kelas 5 khususnya, tentunya yang pertama, saya mempersiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu, serta saya harus menguasai konsep-konsep pelajaran itu ya secara benar dengan berbagai sumber buku pembelajaran. Yang langkah berikutnya, saya melakukan apersepsi terlebih dahulu ya, kemudian berdoa serta mengecek kehadiran siswa dan menanyakan kesiapan anak, baik itu semangatnya maupun itu kesehatannya. Serta secara tindak lanjut saya juga memancing emosional anak, yaitu dengan mengajak bernyanyi terlebih dahulu ya, yang mana judul lagu yang akan saya sampaikan itu yaitu Indonesia Pusaka. Di situ saya menanamkan pemahaman kepada anak untuk dapat mencintai tanah air kita Indonesia. Kemudian untuk selanjutnya saya menyampaikan pokok pembahasan pembelajaran pada hari Selasa tersebut,
ya. Kemudian saya menuliskan sub pokok bahasan yang akan dipelajari, yaitu tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama atau pecahan biasa, kemudian penjumlahan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Nah itu. Iya. Oke. Nah, kemudian saya setelah menyampaikan materi inti kepada siswa-siswi, ya, saya memberikan tugas. Terlebih dahulu saya membagi kelompok untuk berdiskusi. Saya memberikan tugas diskusi kepada anak-anak. Nah, ini. Kemudian saya membuat catatan daripada selama berlangsungnya diskusi setiap kelompok. Yang setiap kelompok sudah saya beri judul masing-masing, yaitu terdiri dari 5 kelompok. Kemudian saya mengamati, saya memperhatikan ini kekompakannya, keseriusannya. Nah, setelah selesai berdiskusi, anak-anak saya minta untuk mempresentasikannya. Masing-masing kelompok maju ke depan, menceritakan hasil pekerjaannya atau hasil produknya. Nah, setelah selesai melakukan presentasi, nah, anak-anak saya harap bisa atau dapat menyimpulkan hasil belajar anak-anak pada hari ini. Apa metode pembelajaran yang akan Bapak terapkan pada pembelajaran tersebut, Pak? Metode yang saya terapkan dalam proses pembelajaran tersebut, yang pertama saya menggunakan metode ceramah untuk mengawali membuka pembahasan. Setelah masuk ke acara inti, saya menggunakan metode diskusi dengan membagi kelompok siswa beberapa kelompok. Kemudian metode selanjutnya yaitu presentasi. Nah, ini mempresentasikan hasil pekerjaan masing-masing kelompok dengan maju ke depan setiap wakil dari kelompok itu. Ya, Pak. Oke, Pak. Jadi tadi metodenya dengan Bapak sedikit menyampaikan materinya, kemudian dengan berdiskusi, dan yang tidak kalah penting presentasi, Pak, ya. Presentasi. Oke, ya, nantinya. Kemudian, Pak, adakah alat peraga yang nantinya Bapak gunakan dalam pembelajaran ini, Pak? Tentunya mengenai alat peraga ada yang harus saya siapkan, yaitu berkenaan dengan bentuk-bentuk pecahan. Ini model-model pecahan. Ini tentunya saya harus menyiapkan alat peraga, baik itu berupa gambar maupun bentuk tulisan. Oke, ya, Pak. Oke, Pak Agus, saya rasa cukup untuk percakapan kita observasi, Pak, ya. Rencana Bapak akan melakukan pembelajaran ini hari apa, Pak? Kapan? Rencana saya akan melakukan pembelajaran ini yaitu hari Selasa. Kebetulan hari Selasa itu jadwal pelajaran di kelas yang saya ajari itu matematika. Berkenaan dengan pokok bahasanya itu penjumlahan pecahan. Iya, oke, Pak. Jadi terima kasih, Pak, atas percakapan kita. Semoga kita diberi kesehatan, besok bisa melakukan kegiatan pembelajaran, observasi pembelajaran, Pak, ya, di kelas Bapak, sesuai dengan tadi langkah-langkah yang Bapak sampaikan pada praobservasi. Terima kasih, Pak Agus. Sama-sama, Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Selamat siang. Baiklah, pada siang hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, ya, ada baiknya kita sama-sama berdoa dulu.
Mana ketua nih? Silakan. Bersiap untuk berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, ya. Dengan doa bersama tadi, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan tetap bersemangat, ya. Dan semoga apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini berjalan dengan baik, ya, mudah untuk diserap dan diterima oleh anak-anak. Sebelumnya, ya, Bapak mau menanyakan sesuatu, ya. Sudah sarapan tadi? Sudah. Bagus. Artinya sekarang sudah pulih ya. Semangat ya. Semangat masih? Semangat. Kita belajar itu memang harus selalu siap, ya. Mempersiapkan mental, semangat dan kesehatan. Itu kunci belajar. Baik, sebelum kita melaksanakan pembahasan pembelajaran pada siang hari ini, kita pemanasan dulu, ya. Anak-anak masih ingat lagu yang minggu yang lalu kita nyanyikan? Yuk, ya, Bapak itu, ya, 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Dari lagu tadi anak-anak, ya, di situ mengandung pesan, ya, di mana tempat kita lahir, yaitu di tanah air kita. Di mana juga kita nanti menutup mata atau meninggal, kita, ya, tetap di tanah air Kita Kalaupun Allah berkehendak lain, mungkin ada saudara kita yang bekerja menjadi TKI di luar negeri meninggal karena berbagai hal, itu memang sudah kehendak Allah. Tetapi kita walaupun dari mana saja, ya, kita berjuang, kita tetap ingat dan cinta Indonesia. Indonesia ini, ya, dari Sabang sampai Merauke harus kita bikin dan cintai. Baiklah, ya. Pada siang hari ini, ya anak-anak, siapa yang tidak hadir? hadir. Coba ketua kelas. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, ya. Berarti semangat juang anak-anak itu, ya, bagus, ya, baik. Bapak pesan jangan sampai ada kendor semangat untuk mencari ilmu, ya. Karena ilmu ini adalah untuk jalan kita mencari, ya, apa? Cita-cita kita
memperjuangkan cita-cita kita harus mempunyai ilmu. Nah, sesuai dengan ilmu tadi, ya, pada pagi hari ini, ya, kita sama-sama, ya, akan membahas pembelajaran, ya, yaitu subpokok bahasan pagi hari ini atau siang hari ini yaitu penjumlahan pecahan. Tapi sebelumnya, nak, di kelas 4 kemarin atau bulan yang lalu, pada waktu anak-anak kelas 4 itu pasti sudah mendengar yang namanya bilangan pecahan. Betul? Nah, anak-anak sudah pernah mempelajarinya juga kan? Ya, coba ada berapa macam bentuk pecahan? Satu, pecahan hapus. Berarti ingatan anak-anak ini memang kuat. Kedua, pecahan campuran. Betul. Pecahan biasa itu, nak, itu disebut pecahan murni. Nah, dia sudah bentuknya pecahan yang asli. Ada pecahan campuran, ya, itu sudah bercampur dengan bilangan bulat, ya. Nah, digabungkan dengan pecahan biasa, makanya disebut pecahan campuran. Pecahan biasa juga ada yang tidak murni, yang penyebutnya lebih besar dari pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nah, baiklah, nak, yang akan kita bahas, ya, yang akan kita pelajari nih, ya, pecahan biasa dulu, ya. Coba perhatikan ke sini, penjumlahan pecahan biasa, ya, yang akan kita bahas, dan penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Ya, berpenyebut tidak sama. Nah, dua macam bentuk pecahan ini, ya, dua macam bentuk pecahan ini, kalau pecahan itu penyebutnya sama, ya, kita bisa menjumlahkannya langsung. Di garis bawah ini, ya, pesan Bapak ini. Kalau pecahan itu penyebutnya sama, ya, kalau pembilangnya nggak apa-apa, nggak sama. Tapi penyebutnya sama, itu bisa langsung dikerjakan penjumlahannya. Yang dijumlahkan adalah pembilangnya. Penyebutnya mengikut saja. Itu yang pertama. Ya, contoh ini, ya. Misalnya, ya, 1/2 ditambah 3/4. Maaf, 3/2. Ya, ini penyebutnya sama. Nah, hoi, halo. Ya. Nah, ini penyebutnya sama, nak. Ini bisa langsung, ya, dilakukan proses penjumlahannya. Pembilangnya langsung dijumlahkan. Ini menjadi 4. Ini karena sama, ambil salah satu. 2 hasilnya. Nah, 2/4 ini, nah, bisa disederhanakan. Ya, bagaimana cara menyederhanakannya? Kalau 4/2 ini artinya 4 dibagi 2. Ini bisa hasilnya 4 dibagi 2 adalah 2. Langsung tulis saja 2. Gitu, ini hasil akhirnya. Paham? Nah, untuk yang berikutnya, kalau penyebutnya berbeda, misal, ya, ini beda penyebut. Contoh, ya, 2/3.
ditambah 2 ditambah 2/4. Nah ini kan beda penyebutnya. Ini nggak bisa langsung dijumlahkan pembilangnya. Bagaimana caranya? Harus samakan dulu samakan dulu KPK-nya ini, penyebutnya ini disamakan dengan cara mencari KPK. KPK dari 3 dan 4 tulis dulu ya. Dari 3 dan 4 caranya dengan menjumlahkan ya bilangan ini. Yang pertama 3 ditambah 3 6. 6 tambah 3 9. 9 tambah 3 12. Bagus. Nah sekarang berhenti dulu sebentar di sini. Nah 4 tambah 4 8 tambah 4. Nah kalau sudah ketemu yang sama begini jumlah kedua bilangan ini, nah jumlahnya ini sama, kita ambil salah satu ini angka yang samanya nih. Inilah kita jadikan untuk penyebutnya. Nah di sini baru kita proses lagi. Ini tulis 12 sama dengan. Nah proses selanjutnya, nah 12 ini bagi 3, dibagi 12 dibagi 3 adalah 4. 4 itu kalikan 2. Nah, tulis di sini adalah 8. Nah, yang 12 ini juga dibagi 4. Hasilnya 3 kalikan 2. 6. Baru selesaikan. Digaris dulu. Tambahkan pembilangnya ini 8 tambah 6 berapa belas? Ayo nak, berapa belas? 14. 12 ini pindah penyebutnya nih. Tulisannya 12. Nah, di sini besar pembilangnya daripada penyebutnya. Ya, caranya ambil 12-nya saja dibagi 12 dulu, nilainya 1. Ya, sisanya 2. Ya, 2-nya tulis di sini per 12. Paham? Paham? Nah, ada yang mau bertanya? Nah, di sini Bapak akan menunjukkan bentuk-bentuk pecahan. Perhatikan nak, di sini. Yang Bapak pegang ini, ya. Lihat ke sini nak. Nah, ada 2 gambar ini nak. 2 gambar ini, ya. Yang pertama, gambar pertama ini gambar lingkaran dibagi menjadi 2 bagian yang diwarnai adalah sebahagian. Ini namanya nak, ya, masing-masing bagiannya ini 1/2. Nah, karena apa? Sebahagian saja yang diwarnai, ada sebagian lagi. Dari 1 lingkaran ini dibagi 2. Oleh karena itu dia masing-masing ya bagian ini 1 bagian dari 2. Makanya 1/2. Paham? Aduh. Terus gambar yang kedua. Ini 1 lingkaran dibagi berapa nak? 3. Berapa? 4 lingkaran. Nah, sekarang coba sebutkan nak 4 lingkaran ini. Yang diwarnai ini berapa bagian dari banyaknya lingkaran nak? 4. Dari berapa? 6. Dari 8. Berarti ini ya yang diwarnai ini 4/8. Ya, itu yang pertama. Ingat ya. Nah, ini nak masih ada. Nah, lihat ke sini. Nah, ini juga ada 1 gambar ya. Ya, berwarna merah tuh. Nah, lingkaran ini dibagi berapa bagian? 6. Tadinya 1 lingkaran sudah menjadi 6 petak. Sekarang Bapak tanya. Bapak tutup dulu. Yang diwarnai tadi berapa? 1. Berapa per bagian? 1. Berapa? 1/6. Betul sekali. Hebat. Tepuk tangan dulu.
Asik kan belajarnya, belajar matematikanya? Jadi jangan malu-malu, jangan takut-takut ini belajar. Ya, harus berani semangat. Salah nomor 2. Nah, lihat kertas berikutnya ini, gambar berikutnya. Set, tuh. Ini banyak petak nah, kayak sawah. Kayak sawah. Sebalik ya. Baik. Nah, lihat sini. Coba dalam satu petak besar itu ada berapa petak-petak kecilnya? 8. Berarti masing-masing petak itu berapa per berapa nak? Mantap. Ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Ini tambahan nak. Kalau dia penyebutnya 8 nak, ini artinya pecahan per 8. Kalau penyebutnya 4 nak, atau penyebutnya 6, itu pecahan per 6. Kalau penyebutnya di bawahnya 4, itu pecahan per 4. Tepuk tangan dulu. Nah, ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang mau bertanya? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Ini nak ada bapak minta bantuin, ada pekerjaan sedikit, ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak tadi sudah menyimak penjelasan bapak, apa yang bapak jelaskan tadi bisa dipahami. Yuk, nah, ini bapak bagi tugas masing-masing. Jadi untuk ini, coba ya, nanti dibuka tugas apa? Ini dibuka tugas apa? Ini dibuka. Tugasnya apa? Ini dibaca tugasnya, ya. Apa? Dipahami baru diisi ya, nanti apa perintahnya dikerjakan. Sekarang silakan dibuka tugasnya itu, ya. Dikerjakan apa yang diperintahkan dalam tugas itu. Ini beda ya, beda kelompok, beda yang dikerjakan. Karena ya, mudah-mudahan sesuai dengan pemahaman anak. Ini berapa? Ini juga berapa kembali masing-masing. Ya. Kalau ragu pakai pensil dulu nak. Ayo. Dua. Ayo kencang. Siapa ini? Itu dulu. Sudah itu, tulis saja. Ini tadi. Sudah dibahas. Apa perintah? Yuk. Besar alatnya. Pelan-pelan yang rapi, ya. Ya, kerjasama ya. Aktif sekali, ya. Membuat pecahan berbentuk lingkaran, kemudian diwarnai, ya, bagus sekali. Gambar pecahan seperduaan, atau ini yang di hasil ini nilainya setengah. Bagus sekali. Tepuk tangan ya. Ya. Siapa yang maju? Coba kalau kelompok habis apa yang tadi dibuat tadi? Lama sekali tulis. Coba siapa yang akan presentasikan? Coba apa itu? Mau dibaca atau mau di sini? Ya silakan dibaca. Ya yang kuat ya.
dari kelompok mangga. Proses penjumlahan pecahan. 1. Pecahan biasa dijumlahkan langsung apabila penyebutnya sama. 2. Pecahan yang tidak sama penyebut sama akan disamakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK, baru lakukan proses penjumlahannya. Oh, rupanya tadi betul-betul menyimak penjelasan Bapak dari awal. Bagus sekali. Tepuk tangan. Ini suatu konsep. Nah, yang dibuat oleh kelompok mangga ini konsep menjumlahkan pecahan. Penjumlahan pecahan. Baik, bagus sekali. Ya. Nah, sekarang terakhir dari kelompok durian. Harusnya sudah sampai ke sini. Coba hasil ya diskusinya bawa ke sini. Ini apa yang dibuat? Nah, coba perhatikan, angkat tinggi-tinggi. Lihat kan? Coba. Leo, dari kelompok duren, itu pecahan per berapa yang digambar? Pecahan per berapa? 1/6. Per 6? Perenaman. Per 6. Coba yang mana yang per 6? Tunjukkan teman-teman. Yang atas? Iya. Yang bawah pecahan per berapa? 9. Coba tunjukkan. Coba yuk kita hitung ada berapa petak yang bawah. Lihat ke sini. Ada 1 kotak dibagi menjadi 9 petak. Jadi masing-masing petaknya bernilai 1/9. Wah, benar sekali. Iya, angkat tinggi nak. Iya, ini dari kelompok durian. Tepuk tangan. Ya. Nah, artinya anak-anak sudah memilih ya, atau sudah berinisiatif sendiri ya, menentukan atau membentuk model-model pecahan ya. Baiklah nak, ya, kita membuat kesimpulan sekarang nak. Ya. Kita membuat kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Nah, Bapak tanya, bagaimana belajar kita hari ini? Asik? Makanya nak harus berani, harus semangat. Matematika itu tidak sesulit seperti yang anak-anak bayangkan. Ya, matematika itu menyenangkan dan asik. Yang jelas, nah, kita harus memahami konsepnya dulu. Ya, baik, untuk kesimpulan. Nah, ini tolong dicatat ya, ya. Tolong dicatat nanti untuk diingat kembali di rumah. Ya. Siapkan buku tulisnya, ya. Kesimpulan. Tugas untuk di rumah, ya. Ini Bapak tulis ya.
Nah, itu saja ada 3 ya tugas untuk di rumah. Nah, gambarlah untuk pecahan berikut. Buat dalam bentuk gambar. Ya, 3 Pak. per 4 ya. Silakan diwarnai untuk pembilangnya ya. Kemudian untuk B juga demikian. Berikut C ya. Ya, digambar. Ya. Boleh dibawa, Pak? Boleh. Ya. Pulang ke rumah masing-masing terlebih dahulu berdoa dulu ya. Ya. Kalau kelasnya silakan memimpin berdoa. Bersiap untuk berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Bapak sudah melakukan pembelajaran Pak ya di kelas, berjalan dengan lancar. Setelah tadi Bapak melakukan pembelajaran Pak, perasaan apa yang Bapak dirasakan pada pembelajaran tersebut Pak? Awalnya saya agak gugup ya, tetapi saya berusaha menguasai emosional ya. Saya harus bisa melakukan proses pembelajaran ini dengan serileks mungkin ya, dengan semenarik mungkin, sehingga alhamdulillah sampai akhir pembelajaran alhamdulillah baik-baik saja Pak, lancar-lancar saja. Oke Ya. Pak, jadi mungkin gugup itu karena biasa ngajar sendiri Pak ya, nggak dipantau atau observasi Pak ya. Betul, biasanya mengajar kita biasa-biasa, karena ini diobservasi, nah mungkin disitulah Pak Ya. sedikit agak gugup. Maklum Ya. Pak juga, jadi wajar Pak kalau itu. Tapi kan alhamdulillah Bapak bisa mengatasi dan berjalan lancar. Alhamdulillah Iya. Pak. Ya. Kemudian Pak, mohon diceritakan Pak secara ringkas cerita atau alur pembelajaran yang Bapak sudah lakukan tadi Pak. Alur pembelajaran yang saya laksanakan tadi, yang pertama tentunya saya harus melakukan persiapan dengan baik, termasuk artinya perangkat pembelajaran sebelumnya harus siapkan, kemudian menguasai materi atau bahannya, kemudian setelah saya praktek melakukan pelajaran, yang pertama yaitu melakukan apersepsi. Dengan melakukan apersepsi, kita dapat mengetahui kesiapan anak-anak, semangat anak-anak, dan kesehatan anak-anak. Setelah bersama-sama juga melakukan berdoa, artinya mohon kelancaran dari setiap proses pembelajaran. Kemudian tidak lupa juga dilakukan nyanyi bersama-sama agar anak-anak itu rileks dan semangat. Kemudian dari lagu itu saya mempunyai pesan agar anak-anak tetap mencintai Indonesia, karena judulnya Indonesia Pusaka. Nah, Oke, ya Pak. Jadi tadi apresi, kemudian diskusi, presentasi juga Pak ya tadi ya Pak. Iya. Nah, selanjutnya Pak, jadi menurut Bapak indikator apa yang siswa Bapak capai dalam pembelajaran tersebut Pak? Indikator yang saya harapkan yang dapat artinya seharusnya diterima oleh anak-anak, yang pertama yaitu pengetahuan tentang penjumlahan pecahan. Nah, ini jadi bagaimana anak-anak
pertama mengetahui penjumlahan pecahan dan bentuk-bentuk penjumlahan pecahan. Yang kedua, yaitu saya menerapkan yaitu keterampilan kepada anak-anak agar anak-anak dapat mengetahui bentuk-bentuk pecahan. Nah ini. Ya. Jadi saya garis bawahi bahwa indikator yang Bapak ingin harapkan itu pemahaman siswa Pak ya, Pemahamannya, pengetahuannya terhadap materi penjumlahan bilangan pecahan, kemudian keterampilan siswa juga Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak, kendala yang Bapak hadapi pada pembelajaran tersebut Pak. Kendala jujur tentu masih ada ya, seperti tadi saya lupa seharusnya membuat kesimpulan atau rangkuman itu dilakukan oleh anak-anak, tapi saya tulis di papan tulis, anak-anak lalu mencatat. Nah itu saja Pak kendalanya. Jadi ya seperti Bapak sampaikan tadi karena buku Pak ya. Nah, jadi agak sedikit grogi. Ya Pak, nggak masalah Pak. Jadi mungkin kedepannya Bapak akan melakukan refleksi yang lebih baik gitu Pak ya. Siap, dengan berpihak pada siswa gitu atau berfokus pada siswa. Kemudian Pak, kalau menurut Bapak skala nilai Bapak yang Bapak tadi lakukan pembelajaran dari 1 sampai dengan 10, menurut Bapak capaian pembelajaran Bapak itu berapa Pak? Kalau saya ya, baik itu saya menilai diri sendiri, insya Allah ya, nilai yang saya raih itu tidak kurang dari standar, bahkan lebih dari standar. Kalau poin 1 sampai 10 berapa itu Pak? Saya tidak muluk-muluk Pak. Iya. Passing grade-nya 70 saja. Oh itu ya Pak. Lebih baik saya menambah nilai daripada saya, artinya mempertahankan. Oh ya Pak. Oke Pak. Jadi kedepannya Pak, apabila kita sudah melakukan observasi ini, harapan Bapak dari pembelajaran tersebut itu nilainya meningkat menjadi berapa itu Pak? Jadi hasil observasi yang kita lakukan hari ini. Tentunya saya akan berusaha memperbaiki setiap proses pembelajaran saya ya untuk sebaik mungkin. Saya berharap terus naik, bahkan saya menginginkan untuk mencapai nilai 100 Pak kalau bisa. Amin Pak. Amin. Saya yakin Pak dengan Bapak, semangat Bapak yang begitu tinggi, antusias Bapak terhadap siswa yang cukup baik, insya Allah Pak, capaian yang Bapak ingin dalam pembelajaran terhadap Bapak itu 10 atau 100 itu insya Allah akan tercapai Pak. Tetap semangat Pak Yagus. Iya Pak. Amin. Mudah-mudahan kedepannya Bapak bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi, yang lebih inovatif demi untuk pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa dan berpihak pada siswa. Terima kasih Pak Gus atas kegiatan observasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.